Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Raina Ruslan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya malam ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada dua nikmat, yang nikmat ini disebut dengan nikmat yang besar, tapi banyak dilalaikan dalam kehidupan kita. Ada dua nikmat. Nikmat ini nikmat yang besar, tapi sering dilalaikan dalam kehidupan kita. Apa dua nikmat itu, Ustaz? Yang pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat kelapangan. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Sekarang saya mau tanya, sehat itu murah atau mahal? Sehat itu murah atau mahal? Mahal, betul? Sehat itu sesuatu yang mahal harganya. Ada orang yang sehat tapi tidak punya waktu. Ada atau tidak? Ada. Ada orang yang punya waktu tapi tidak sehat. Maka sehat dan waktu adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Sekarang kita bahas sehat. Sehat itu dibagi dua. Dibagi berapa? Dua. Satu, ada yang disebut dengan sehat wal afiat. Dua, ada yang disebut dengan sehat was sayyiat. Satu apa? Sehat wal afiat. Dua, sehat was sayyiat. Coba Ahilman tanya, sehat wal afiat dengan sehat was sayyiat, menurut hadirin semua sama atau beda artinya? Sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Biar cepet, di situ. Di mana bedanya? Di situ ya. Sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Di situ. Baik ya. Itu paling cepat jawabannya ya. Apa bedanya? Sebelum bicara bedanya, kita bicara dulu samanya. Ustadz, apa samanya antara sehat wal afiat dengan sehat was sayyiat? Kira-kira samanya apa? Sama-sama sehat. Anak TK juga tahu itu ya. Sama-sama sehat. Sekarang sehat wal afiat dengan sehat was sayyiat, sama atau beda? Beda. Tapi ada samanya, betul? Samanya apa? Sama-sama sehat. Nah, Ahilman, di mana bedanya? Perhatikan. Sehat itu satu kondisi yang menggambarkan tubuh kita bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Itu sehat. Mata bisa melihat, berarti matanya sehat. Tangan bisa mengambil, berarti tangannya sehat. Lisan bisa bicara, berarti lisannya sehat. Telinga bisa mendengar, berarti telinganya sehat. Kaki bisa melangkah, berarti kakinya sehat. Jelas? Tapi mohon maaf, ada dua bedanya. Yang satu afiat, satu sayyiat. Di mana bedanya? Kalau sehat wal afiat, ketika fungsi tubuh kita itu digunakan sesuai keinginan yang menciptakannya. Contoh, mata bisa melihat, disebut apa? Sehat. Tapi yang disebut dengan afiat, ketika matanya digunakan untuk melihat yang baik-baik, maka matanya disebut sehat wal afiat. Tangannya dipakai untuk menyentuh yang baik-baik, berarti tangannya sehat wal afiat. Kakinya melangkah ke tempat yang baik, berarti kakinya sehat wal. Jelas? Jelas tidak? Kalau wasayyiat sebaliknya, punya mata tapi memandang sesuatu yang tidak baik, punya telinga mendengar yang tidak baik, langkah ke tempat yang tidak baik. Sehat, iya, tapi sehatnya tidak afiat. Apa? Sayyiat. Kira-kira
yang hadir di sini sehat walafiat atau wasayyat? Kata siapa? Coba, yang hadir di sini sehat walafiat atau wasayyat? Insyaallah wal afiat. Mana buktinya Ahilman? Ini buktinya. Buktinya hadirin sekalian datang ke masjid ini, betul? Mohon izin, kalau bicara malam minggu enaknya ngapain? Oh, enaknya nongkrong, betul? Mungkin enaknya apa? Malam mingguan, iya kan? Pacaran. Kalau yang jomblo enggak kan? Kan kalian mah jomblo semua kan, iya kan? Kalau yang enggak punya mah ya enggak bisa. Tapi mohon maaf Ustadz, mengalihkan fokus dunia kita untuk datang ke masjid ini berarti menunjukkan kalau kita sehat wal afiat. Maka perhatikan dalam satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita, apa permintaannya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, terus wa afiatan fil jasad. Bukan wasihatan, tapi wa afiatan. Ya Allah, sesungguhnya kami berharap kepadamu selamat dalam urusan agama kami, wa afiatan fil jasad, dan afiat dalam tubuh kami. Betul? Maka sehat itu mahal. Tapi mohon maaf, ada yang kedua, namanya apa? Waktu kelapangan. Waktu yang Allah kasih kepada kita itu mahal atau tidak? Mahal. Ya, orang barat bilang begini, time is money. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Time is money, waktu adalah uang. Kalau kata Ahilman, time more than money. Waktu lebih daripada uang sebenarnya. Kenapa? Uang hilang masih bisa dicari, betul? Uang habis masih bisa diraih, betul? Tapi kalau waktu hilang tak bisa diulangi kembali. Maka dalam pepatah bahasa Arab, al-waktu kasyaif, waktu itu seperti pedang. Pedang itu sesuatu yang tidak bisa engkau gunakan, maka pedang itu akan menusuk dirimu sendiri. Maka waktu itu hati-hati sekali. Allahu Akbar. Sesuatu yang paling mahal, yang harus kita jaga. Ada orang yang sehat tak punya waktu, belum tentu dia bahagia. Ada orang yang punya waktu tapi tidak sehat, juga belum tentu menghadirkan kebahagiaan. Maka kata Nabi, ada dua nikmat yang besar tapi sering kita lupakan, nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan. Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa berkumpul malam ini anugerah dari siapa? Nikmat dari siapa? Betul? Coba Ahilman mau tanya, siapa yang melembutkan hati kita malam ini? Allah. Siapa yang meringankan langkah kita? Allah. Siapa yang memudahkan perjumpaan kita? Siapa yang kemudian mempersatukan kita? Allah. Betul? Semata-mata bukan kemauan Ahilman, semata-mata bukan kemauan hadirin sekalian. Walaupun mungkin mohon maaf ya, saya mau tanya dulu, yang hadir di sini ada yang pernah lihat wajah saya sebelumnya? Ada? Di televisi ada? Di YouTube? Di Instagram? Di Facebook? Di TikTok? Lebih ganteng asli atau yang di video? Alhamdulillah ya. Jangan ada dusta di antara kita ya. Ustadz, kalau kita yang mau belum tentu ketemu, betul? Tapi kalau Allah yang mau, dengan izinnya Allah sampaikan kebaikan untuk kita. Maka tolong catat ini ya. Kalau ayah bunda, bapak ibu sekalian, malam ini dimudahkan untuk datang ke majelis ilmu, tolong catat baik-baik. Berarti kita sedang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Saya ulangi, kalau bapak ibu, teman-teman sekalian dimudahkan oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu, maka kita sedang diinginkan oleh Allah mendapatkan apa? Kebaikan. Mana hadisnya Ustadz? Nanti dibuka ya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Terjemahkan atau jangan? Halo? Terjemahkan jangan?
Kenapa kayak ngerti ngangguk-ngangguk gitu? Terjemahkan. Apa terjemahnya? Man, barang siapa yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Perhatikan, yang diinginkan oleh siapa? Allah. Kalau yang ingin Allah pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Tolong jawab. Kalau Allah yang ingin pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Kalau manusia yang ingin, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Gak usah jauh-jauh lah. Ibu berumah tangga dengan suami ibu, kira-kira suami yang sekarang yang diharapkan atau bukan? Kok kayak sedih begitu wajahnya ya? Mohon izin. Mungkin dulu dekatnya bukan dengan yang sekarang. Mungkin dulu kenalnya dengan yang siapa gitu. Tapi dengan izinnya Allah menakdirkan kita dengan yang sekarang. Betul? Ahilman gak pernah kebayang datang ke Medan. Gak pernah. Tapi Allah mengizinkan kita datang ke sini. 2 tahun lalu kita dihubungi oleh teman-teman dari FKRM. Setahun yang lalu gak bisa, di cancel lagi, sampai akhirnya kemudian Allah berikan waktunya hari ini. Berarti kalau manusia yang ingin, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Tapi kalau Allah yang ingin, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Betul? Maka dalam hadis tadi, barang siapa yang diinginkan oleh Allah, apa? Bihi, terhadap orang itu, apa? Khairon, kebaikan dalam hidupnya. Lihat, Bapak Ibu mau nggak jadi orang baik? Oke. Mau nggak mendapatkan kebaikan? Oke. Kebaikan itu ada 2. 1, kebaikan di dunia. 2, kebaikan di akhirat. Oke. Yang hadir di sini mau kebaikan dunia, mau kebaikan akhirat, mau dua-duanya? Coba yang keras jawabannya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, atau dua-duanya? Betul? Cius? Mie apa? Mie ayam. Iya. Ustadz, berarti kebaikan itu ada 2? Iya. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kalau kebaikannya parsial, itu hasanah. Dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kalau kebaikannya terhimpun dua-duanya, namanya khairon. Jelas? Jadi kalau kebaikannya terpisah, namanya apa? Hasanah. Tapi kalau kebaikannya berkumpul, namanya apa? Khairon. Di hadis yang tadi, apa kata Nabi? Barang siapa yang diinginkan kebaikan, khairon kan? Berarti kebaikan dunia, kebaikan. Jelas? Oke. Sebelum saya lanjutkan, kebaikan dunia contohnya apa? Ayo. Apa jangan-jangan ini gak bahagia semua hidupnya? Coba, kebahagiaan dunia itu contohnya apa? Badan sehat. Terus apa lagi? Ini wajah-wajah kurang bahagia sepertinya. Sampai lupa bahagia dunia itu seperti apa. Coba apa? Punya apa? Halo? Punya apa? Punya rumah. Ya, rumah yang apa? Oke, catat ya. Rumah yang luas dan lunas. Iya. Luas belum lunas, belum tentu bahagia. Betul nggak? Oke, punya rumah luas dan lunas. Terus punya apa lagi? Kendaraan, mobil. Mobil yang apa? Yang bisa dipakai. Iya dong. Ada nggak orang punya mobil, dia nggak punya mobil tapi bisa pakai? Ada nggak? Ada. Kadang-kadang ganti-ganti. Kadang warna coklat, kadang warna biru, kadang warna hijau. Apa namanya? Disupirin nggak? Ada kendeknya nggak? Enak. Kita nggak punya, tapi bisa nikmatin, betul?
punya kendaraan bisa dipakai, punya pasangan, betul? Yang seperti apa pasangannya? Ini kayaknya wajah-wajah jomblo semua ini nih. Punya pasangan yang seperti apa? Hah? Baik. Punya pasangan yang bukan, yang bisa mengerti dan memahami. Halo? Ibu punya suami ganteng, mau nggak? Ibu punya suami ganteng, mau apa enggak? Jangan. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Makanya Ahilman nggak mau disebut ganteng. Ahilman mah manis. Aa, bedanya ganteng sama manis apa? Beda. Ganteng itu dilihat sekali enak, sisanya bosen. Kalau manis selalu ada yang menarik aja dari apa yang dia lihat dalam wajahnya gitu. Nggak ganteng banget sih, tapi ngangenin aja gitu. Nah itu manis. So, ibu mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Oke. Jawab tidak. Apa? Tidak mau. Karena Ustadz udah pasti tidak mau sama ibu. Nah itu jawabannya. Ibu jangan mau punya suami begini, jangan. Suami begini mah aduh ibu kudu siap cemburu, kudu siap ditinggal pergi. Kan yang begini banyak yang suka ya. Kadang nini-nini. Sekarang mah laki-laki juga ada yang suka sekarang mah ya. Agak khawatir memang ya sekarang mah ya. Jadi jangan. Makanya kadang orang itu ya dalam hidupnya bisa bahagia bukan dengan apa yang dilihat, tapi apa yang dirasa, betul nggak? Makanya nanti ada kebaikan yang kedua, namanya kebaikan akhirat. Boleh nggak kita kaya? Boleh. Boleh nggak kita jadi orang hebat? Boleh. Tapi ingat, kekayaan kita harus mengantarkan kita ke surganya Allah. Itu poinnya. Jadi kaya boleh, punya suami ganteng boleh, punya istri cantik boleh, punya karir yang bagus boleh. Tapi jadikan semuanya untuk mendapatkan kebaikan apa? Akhirat. Ini poinnya. Nah, kata Nabi, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka apa cirinya? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan mudahkan dirinya untuk memahami ilmu agamanya. Jadi kalau malam ini hadirin sekalian dimudahkan datang ke majlis ini, maka percayalah Allah sedang inginkan kita mendapatkan kebaikan. Amin ya Rabbal. Mau atau tidak? Mau nggak hidup kita bahagia? Mau? Mau aja, mau banget. Cius mie apa? Mie goreng. Mie ayamnya tadi udah ya. Maka di awal Ahilman ingin menguatkan kita semua. Salam takzim, salam hormat. Saya senang sekali bisa hadir di Masjid Al-Falah di Kota Medan hari ini. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya bersama di dunia, tapi semoga Allah nanti kumpulkan kita di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman, malam ini kita akan bicara tentang apa judulnya? Janji Allah bukan sembarang janji. Baik. Ada yang tidak akan bisa berbohong dalam hidup kita. Siapa? Allah. Ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Siapa? Allah. Ada yang tidak akan pernah menzolimi kita. Siapa? Allah. Maka kalau kita bicara tentang kemahabaikan Allah, semuanya terkumpul dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks kehidupan kita, tolong catat ini ya.
ada 3 keyakinan yang harus kita pahami di dalam hati kita tentang kemahabesaran Allah. Yang pertama, la ahadun arhamu bika illallah. Tidak ada satupun yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Satu. Keyakinan pertama yang harus kita yakini, tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Bahkan mohon maaf ya, jika seluruh ibu dikumpulkan di muka bumi, tidak akan pernah bisa menyaingi kasih sayang Allah kepada hambanya. Sayang, tapi kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayangnya seorang ibu yang menyayangi anaknya. Berarti Allah itu sayang banget sama kita. Betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Ustadz, apa di antara kasih sayangnya Allah? Allahu Akbar. Banyak. Ibu, bapak, hari ini bisa hadir di majelis ilmu karena apa? Rahmat Allah. Betul? Ibu, bapak dimudahkan untuk beramal karena apa? Kasih sayang Allah. Kita semua sama punya aib, betul? Allah menutupi aib kita karena apa? Allah sayang sama kita. Kita berbuat dosa, kan bisa saja saat kita berbuat dosa langsung Allah siksa, langsung Allah azab. Bisa nggak? Bisa. Tapi kadang Allah tahan siksanya. Kadang-kadang Allah tunda sisanya. Kenapa? Karena Allah ingin hambaku minta ampun nggak ya? Hambaku bertobat nggak ya? Hambaku istighfar nggak ya? Ketika kita berbuat dosa, tidak langsung Allah hisab, tidak langsung Allah siksa, tidak langsung Allah azab. Kenapa? Karena kasih sayang Allah. Bahkan mohon maaf ya, ketika nanti kita masuk surga, ingat, bukan semata-mata karena amal kita, tapi kita nanti masuk surga pun karena apa? Kasih sayang Allah, rahmat Allah. Maka mohon maaf, jika malam ini ada yang sedang sakit hati, ada nggak? Yang mana orangnya? Jika ada yang sedang sakit hati, patah hati, tegarkan hatimu. Orang boleh menyakitimu, tapi Allah tidak mungkin menyakitimu. Dia boleh pergi meninggalkanmu, tapi Allah tidak akan mungkin meninggalkan dirimu. Berarti gini apa Ustaz? Mohon maaf ya. Berarti kalau ada orang yang pernah dekat dengan seseorang, kemudian dia ditinggal pergi, catat baik-baik. Berarti Allah sedang menyiapkan orang lain yang bisa membahagiakan kita dibanding orang yang pergi meninggalkan kita. Siapa orangnya? Nggak tahu Ustadz juga. Jangan nanya ke Ustadz ya. Yang jelas itu poin pertama. Tidak ada satupun yang paling sayang kepada kita kecuali siapa? Allah. 2. La ahadun a'lamu bihammika aktsara min rabbika. Tidak ada yang paling mengerti tentang kita kecuali Allah. Ingat ya, yang paling tahu tentang kita siapa? Allah. Kita bahkan nggak tahu tentang diri kita, betul nggak? Sejam 2 jam ke depan kita nggak ada yang tahu kan? Apa yang terjadi? Ada nggak yang tahu? Nggak ada. Siapa yang paling tahu tentang kita? Allah. Maka ingat ya, Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, kita tidak. Maka jangan sok. Ulangi. Allah Maha, Allah lebih, kita tidak. Maka jangan sok. Ustadz, kenapa ini begini? Shh. Di mata kita mungkin buruk, tapi boleh jadi dalam pandangan Allah itu baik, betul? Ustadz, kenapa ya dia teh pergi ninggalin aku? Aku teh kurang apa? Kurang cantik. Ustadz, kenapa ya dia tuh pergi ninggalin aku? Aku teh kurang apa? Kurang duit. Jangan menyesali keadaan. Mungkin dalam kacamata kita buruk, tapi Allah sedang menyiapkan yang terbaik, betul? Jadi gimana jawabannya? Ya sudah,
Kita punya rencana, Allah punya rencana. Pertanyaan saya, rencana siapa yang paling baik? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Kita punya kemauan, Allah punya kemauan. Kemauan siapa yang paling baik? Allah. Maka ingat yang kedua, tidak ada satupun yang paling tahu tentang diri kita kecuali siapa? Allah. Dan yang ketiga, la ahadun aqdaru ala raf'i dzurri anka ila rabbika. Tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Mohon maaf ya, Ustadz lihat ini wajahnya hampir sama semua. Kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung ya, karena kenyataan. Betul? Ada nggak yang punya masalah malam ini? Ada? Yang mana orangnya? Ustadz, ingat ya, ciri hidup itu dunia ini tempatnya masalah. Kalau nggak mau punya masalah, jangan hidup, alias mati. Dunia ini tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal azizul ghafur. Dan kematian untuk apa? Untuk menguji kamu. Jadi semuanya hidup ini ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya suami yang soleh ujian, punya suami yang kurang soleh, punya istri yang solehah, punya istri yang kurang solehah ujian, punya istri yang cerewet, punya istri yang suka belanja, punya istri yang suka check out di Shopee, punya istri yang banyak mintanya, punya suami yang banyak simpanannya. Jadi hidup ini adalah ujian. Maka yakin kalau kita hidup pasti ketemu dengan yang namanya apa? Ujian. Karena hidup ini ujian. Ujian tuh nggak lama, ujian tuh sebentar, betul nggak? Kalau kita diuji, apa yang paling penting? Bukan soal ujiannya, tapi jawaban kita terhadap soal itu, betul? Sok, Ahilman mau tanya, kalau bapak ibu ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Coba jawab yang keras. Yang salah soalnya atau jawabannya? Jangan nyalahin soal, apalagi nyalahin gurunya. Ah Ustadz, kenapa ya aku tadi kasih soal kayak begini? Ya nggak tahu atuh. Kenapa ya aku tadi uji sama masalah begini? Ya kamu teh mikir atuh. Kenapa bisa begitu? Heunya kunaonnya? Ya nggak tahu atuh. Berarti masalahnya bukan di soal, tapi masalahnya di kita, betul nggak? Kalau kita paham hidup ini ujian, lebih tenang. Karena apapun dalam hidup kita sementara, selama hidup di dunia, betul nggak? Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia ini sementara, semua sementara. Ya, sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara. Coba jawab sementara ya. Sehat, sakit pun, miskin, ganteng, cantik, abstrak, dunia sementara. Suami kita, istri kita, jabatan kita, semua. Apa yang mau kita sombongkan?
Ternyata semuanya adalah sementara, betul? Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Catat status hari Senin itu ya. Hidup ini banyak apa? Kalau banyak cucian. Jadi gimana Ustaz? Ya iya, Allah mengujimu. Kenapa? Iya, karena Allah ingin saat kita diuji makin kita paham. Tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Nah, ingat. Berarti ingat ya, catat baik-baik ini. Kalau ada di antara kita malam ini ada yang sedang diuji, ingat dua. Satu, mungkin Allah sedang mengingatkanmu karena dosa yang sering kamu lakukan, sehingga dengan ujian itu Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Atau yang kedua, Allah sedang menempa dirimu agar engkau diangkat derajatnya sehingga engkau mendapatkan kemuliaan dalam hidup ini. Jelas sampai di sini? Berarti Ustaz, kalau kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, itu bicara kebaikan. Tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang paling mengerti tentang kita kecuali siapa? Allah. Dan tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Maka di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 ayat yang menggambarkan tentang janji Allah kepada kita. Ada berapa? 3. Yang pertama, ya, banyak sebenarnya, cuman Ahilman bahas 3 saja. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurukum. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kamu sekalian. Ingat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita ingat Allah, pasti Allah ingat sama kita. Dan Allah menginginkan kalau hati kita ingin tenang, perbanyak mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, hatimu akan tenang. Maka apa kata Allah? Ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kamu sekalian. Ingatlah Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan ingat kamu di waktu sempitmu. Ingat Allah di waktu kayamu, maka Allah akan ingat kamu di waktu miskinmu. Kadang-kadang, mohon maaf ya, yang membuat hidup kita terasa berat, kenapa coba? Karena jauh dari Allah. Saya ulangi, mengapa hidup kita terasa berat? Jawabannya, karena terlalu jauh dari Allah. Atau yang kedua, karena terlalu berharap kepada selain Allah. Betul gak? Siap-siap kecewa. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Catat status hari Selasa itu. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makin berharap ke manusia, makin sakit hati, makin kecewa. Iya gak sih? Sok aja. Dalam rumah tangga terlalu berharap kepada fisik pasangan kita, siap-siap fisik ada expirednya, betul nggak? Sekarang glowing, besok enggak. Sekarang tegak, besok bungkuk. Sekarang jelas, besok rabun. Jangan mencintai karena paras. Paras ada expirednya. Cinta karena harta, harta ada habisnya, betul? Cinta karena jabatan, jabatan ada pensiunnya. Tapi cintai karena Allah, itu poinnya. Kan ada lagunya kan? Gimana lagu? Karena Allah. Iya. Cintai karena Allah, sayangi karena Allah. Karena jika kita mencintai bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Ustaz, kenapa ya suami aku teh dak dulu mah gak kayak begini Ustaz? Apa gak ketukar sama suami tetangga aku Ustaz? Tetangga aku mah suaminya, ku harap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Sakit Ustaz. Di mana sakitnya? Di sini.
Ujungnya gimana? Sakit kan? Nyanyi ujungnya. Tahu nggak lagunya apa? Mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu?